Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan simulasi teknik sampling kualitas udara ambien. Saya Veronica Rustasari sebagai narator dan teman-teman saya itu yang pertama, Fiska Aulia Putri sebagai konsumen, yang kedua, Tiara Ramasari sebagai petugas lab, yang ketiga, Waldi sebagai manajer, yang keempat, Tri Wahyuni sebagai petugas pengambilan contoh, yang kelima, Wangi Kumaira sebagai analis. Pada tahap awal, konsumen meminta untuk menguji udara ambien di lokasi stasiun penyaluran minyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan pengelola laboratorium pengujian kualitas udara, apa ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menguji minyak ambien di stasiun penyaluran minyak dengan parameter pengujiannya itu TSP, PM10, PM2,5, NO2, SO2, O3, NH3, dan CO. Nah, sedangkan untuk biayanya berapa ya? Baik, untuk permintaan Anda, saya akan teruskan ke manajer laboratorium. Untuk penerimaan atau penolakan pengujian akan diberitahukan secepatnya, sedangkan untuk biayanya akan dikonfirmasi lebih lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, petugas lab mengajukan permintaan pengujian yang diajukan oleh konsumen. Assalamualaikum. Ada konsumen yang meminta untuk kami melakukan pengujian kualitas udara di lokasi stasiun penyaluran minyak. Apa parameter yang konsumen butuhkan untuk diuji? Parameter yang konsumen butuhkan untuk diuji yaitu TSP, PM10, PM2,5, NO2, SO2, O3, NH3, dan CO. Baik, untuk segala parameter yang diajukan saya terima, dan untuk biayanya Rp2.300.000 dengan hasil sekitar 2 minggu. Baik, saya akan sampaikan kepada konsumen. Karena manajer telah menerima permintaan konsumen, petugas lab harus mengonfirmasi ulang kepada konsumen sebelum dilakukan pengujian. Setelah itu, petugas pengambil contoh melakukan persiapan dan perencanaan untuk mengambil sampel di lokasi tersebut. Adapun persiapan dan perencanaan yang dilakukan sebelum mengambil sampel yaitu pertama, mencari titik pemantauan kualitas udara ambien ditetapkan dengan mempertimbangkan 1. Faktor meteorologi, arah dan kecepatan angin. 2. Faktor geografi. 3. Tata guna lahan. Yang kedua, pemilihan tempat harus mengikuti syarat yang telah ditentukan, antara lain, hindari tempat yang dapat merubah konsentrasi akibat adanya absorpsi dan atau adsorpsi. Hindari tempat di mana pengganggu kimia terhadap bahan pencemar yang akan diukur dapat terjadi. Hindari tempat di mana pengganggu fisika dapat menghasilkan suatu hasil yang mengganggu pada saat mengukur debu. Letakkan peralatan di daerah dengan gedung atau bangunan yang rendah dan saling berjauhan. Jika pemantauan bersifat kontinu, pemilihan lokasi harus mempertimbangkan perubahan kondisi peruntukan pada masa datang. Yang ketiga, mempersiapkan peralatan, antara lain peralatan sampling udara, impeller high volume air sampler, pompa, bahan penyerap, selang kabel listrik, dust holder, opasitas meter, spektrofotometer, hygrometer, termometer, anemometer, dan CO analyzer. Peralatan pembantu, cool box, blue ice, kompas, dan GPS. Peralatan K3, pakaian lapang, helm, masker, kacamata safety, sarung tangan anti panas atau earplug, safety shoes, dan lain-lain. Langkah pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien. Yang pertama, letakkan di daerah yang aman. Kedua, ketinggiannya 1,5 meter dari permukaan tanah. Ketiga, letakkan di atap bangunan untuk daerah dengan penduduk atau bangunan menengah sampai tinggi. Dan yang terakhir, jarak sekurang-kurangnya 15 meter dari jalan raya. Lokasi pengambilan sampel. Setelah semua alat terpasang, maka pengambilan sampel udara ambien siap dilakukan.
mengatur laju alir masing-masing gas sesuai dengan petunjuk dalam SNI. Laju alir NO2 0,4 liter per menit, laju alir SO2 0,5 liter per menit, laju alir OX 0, liter per menit, sedangkan laju alir NH3 1 liter per menit. Untuk mengukur kadar gas CO2 pada udara, pastikan Tedler bag terpasang dengan baik. Alat yang berfungsi untuk mengambil sampel udara di dalam maupun di luar ruangan menggunakan Mass Flow Control atau MFC, sehingga mampu mengukur TSP selama 24 jam secara terus-menerus. Fungsinya sama dengan HVAS TSP, namun HVAS ini digunakan untuk mengukur konsentrasi ambien dengan parameter aerodinamis 10 mikrometer atau kurang. Untuk parameter TSP PM10 dan PM2,5 dilakukan pengecekan kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, tekanan, dan rata-rata kecepatan angin tiap jam. 30 menit kemudian, pengujian parameter OX dilakukan secara in situ. (60 menit kemudian), parameter OX dan RO dilakukan pengujian secara in situ menggunakan spektro lapangan. Sampel yang telah diambil dalam kertas filter akan diuji secara gravimetri di laboratorium. Sama seperti TSP dan PM10, PM2,5 juga diuji setelah 1 kali 24 jam pengambilan, kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisa.
Setelah proses sampling telah dilakukan, selanjutnya sampel dibawa ke laboratorium untuk dianalisa sesuai parameter permintaan dari konsumen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang parameter yang akan dianalisa. Yang pertama adalah parameter NH3 atau amoniak. Berdasarkan SNI nomor 1971191 tahun 2005 tentang udara ambien bagian 1. Cara kerja uji amoniak dengan metode indofenol menggunakan spektrofotometer. Cara penentuan gas amoniak di udara ambien menggunakan metode indofenol secara spektrofotometer pada panjang gelombang 630 nanometer dengan kisaran konsentrasi 20 mikrogram per nanometer pangkat 3 sampai 700 mikrogram per nanometer pangkat 3. Parameter yang kedua yang akan diujikan yaitu adalah parameter NO2 atau nitrogen dioksida. Menurut SNI nomor 1971192 tahun 2005 tentang udara ambien bagian 2. Cara uji kadar nitrogen dioksida dengan metode Gris-Saltman menggunakan spektrofotometer. Cara penentuan gas nitrogen dioksida atau NO2 di udara ambien menggunakan metode Gris-Saltman secara spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nanometer dengan kisaran konsentrasi 0,005 ppm sampai 5 ppm di udara. Parameter pada pengujian selanjutnya yaitu parameter total suspend partikel. Menurut SNI nomor 1971193 tahun 2005 tentang udara ambien bagian 3, cara uji partikel tersuspensi total menggunakan peralatan High Volume Air Sampler atau HVAS dengan metode gravimetrik. Cara pengambilan contoh uji dalam volume udara yang besar di atmosfer dengan nilai rata-rata laju alir pompa vakum 1,13 sampai 1,70 meter pangkat 3 per menit. Dengan laju alir ini maka diperoleh partikel tersuspensi kurang dari 100 nanometer atau diameter ekivalen yang dapat dikumpulkan. Parameter selanjutnya yang akan diujikan yaitu parameter SO2 atau parameter sulfur dioksida. Menurut SNI nomor 1971197 tahun 2005 tentang udara ambien bagian 7. Cara uji kadar sulfur dioksida dengan metode pararosanilin menggunakan spektrofotometer. Cara penentuan gas sulfur dioksida di udara ambien ini dengan metode pararosanilin menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nanometer dengan kisaran konsentrasi 0,01 ppm sampai 0,4 ppm di udara. Parameter selanjutnya yang akan diujikan kali ini adalah parameter oksidan. Menurut SNI nomor 1971198 tahun 2005 tentang udara ambien bagian 8, cara uji kadar oksidan dengan metode neutral buffer kalium iodida atau NBKI menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 352 nanometer dengan kisaran konsentrasi 0,01 ppm sampai 10 ppm. Parameter terakhir yang akan diujikan kali ini adalah parameter karbon monoksida atau parameter CO. Menurut SNI nomor 7111910 tahun 2011 dengan judul udara ambien bagian 10, cara uji kadar karbon monoksida atau CO menggunakan metode non-dispersive infrared atau NDIR. Cara pengumpulan gas CO dengan kantong pengumpul Tedlar bag atau tabung pengumpul glass container, metal container, dan pengukuran contoh uji CO udara ambien menggunakan metode NDIR dengan batas pengukuran terendah 0,1 ppm sampai dengan 0,4 ppm bergantung dari jenis peralatan yang digunakan. Berdasarkan pemantauan kualitas udara ambien dengan metode Grab Sampler pada lokasi stasiun penyaluran minyak, menunjukkan bahwa parameter yang diuji di seluruh titik pantau masih memenuhi baku mutu udara ambien dalam peraturan gubernur daerah setempat. Karena hasil pengujian tersebut telah didapatkan, kemudian analis memberi data ke manajer laboratorium untuk mengecek data kembali agar data yang diperoleh benar-benar akurat. Setelah data dicek oleh manajer laboratorium, data tersebut diberikan kepada pengelola lab untuk diteruskan kepada konsumen. Assalamualaikum,
Saya pengelola laboratorium pengujian kualitas udara ingin memberitahukan bahwa hasil dari pengujian kualitas udara ambien di lokasi stasiun penyaluran minyak sudah keluar. Saya telah mengirimkan dokumen mengenai hasil pengujian melalui email. Mohon untuk segera dicek. Waalaikumsalam. Baik, untuk dokumennya sudah saya periksa dan semua parameternya sesuai dengan permintaan saya. Nah, untuk biayanya, apakah bisa dengan saya transfer? Iya, untuk biayanya bisa langsung ditransfer saja. Kami, tim laboratorium, mengucapkan terima kasih karena sudah memakai jasa analisa dari laboratorium kami. Itulah simulasi teknik sampling pengujian kualitas udara ambien dari kami. Terima kasih.